Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Kusuma Putra dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Baik, saya akan mengurai satu persatu kata dari judul tadi. Pertama, kita akan membahas kerajinan. Produk kerajinan. Produk kerajinan pada awalnya dibuat dengan tujuan fungsional. Tujuan itu apa aja? Tujuannya itu untuk keagamaan, religius, maupun tujuan praktis untuk dapat dipakai pada zaman dahulu. Pada contohnya, kita akan mengambil pada zaman batu. Pada zaman batu, contoh produk kerajinan yang digunakan adalah contoh artefak-artefak kapak. Nah, artefak-artefak kapak itu memiliki fungsi fungsional. Maksudnya memiliki fungsi praktis, yaitu untuk pada zaman dahulu itu dipakai untuk menangkap makanannya, untuk menangkap hewan. Lalu kita lanjut lagi ke zaman selanjutnya, yaitu zaman logam. Pada zaman logam, produk kerajinan itu ada berbagai macam, dan ini lebih bervariasi dibanding pada zaman batu. Pada zaman logam ini kita bisa menemukan dua variasi, yaitu untuk fungsi praktis dan juga untuk fungsi estetikanya. Untuk fungsi praktisnya itu dan fungsi agamaannya itu bisa berupa menhir, dolmen, dan sebagainya. Namun kalau untuk fungsi praktisnya itu bisa berupa candasa, kapak, bejana, moko, nakara. Dan untuk fungsi estetiknya pada saat itu sudah dibuat berbentuk gelang, kalung, dan cincin. Sejalan dengan perkembangan zaman, maka konsep dari produk kerajinan itu pun ikut berkembang tentunya. Pada zaman sekarang, produk kerajinan rata-rata lebih menekankan pada tingkat estetikanya dibanding pada tingkat fungsionalnya. Contohnya seperti cincin, kalung, gelang, terus baju itu lebih ke arah fungsi estetikanya dibanding fungsi praktis ya. Ketika kita berbicara mengenai produk kerajinan di Indonesia, tentunya kita akan ikut berbicara mengenai bahan kerajinannya. Sejak dulu, kita, bangsa Indonesia sudah membuat berbagai macam produk kerajinan. Hal itu kenapa bisa terjadi? Karena tentunya saya didukung oleh dengan keragaman, berbagai keragaman di Indonesia dalam bahan produknya tersebut. Contohnya dari bahan kayu. Kita bisa membuat berbagai macam ukiran-ukiran kayu. Ukiran-ukiran kayu. Contohnya yang terkenal itu di Jepara. Karena apa? Kita mempunyai bahan produknya itu, yaitu kayu jati yang banyak di Indonesia. Bahan limbah. Bahan limbah. Limbah itu umumnya dibagi atas dua. Ada limbah organik, ada limbah anorganik. Limbah organik itu limbah yang mudah terurai. Dalam arti, itu limbah yang bisa mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon sehingga dia mudah diurai. Yang termasuk dalam limbah organik itu seperti sayur-sayuran, kulit, hewan, dan buah. Jarang limbah organik digunakan untuk produk kerajinan kembali. Namun tidak menutup kemungkinan untuk dipakai. Lalu limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang sulit terurai atau membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat diuraikan. Limbah-limbah anorganik ini berasal dari berasal dari tempat-tempat seperti bahan pertambangan, terus seperti kegiatan industri dan domestik. Itu sampah dari rumah tangga seperti kaleng bekas, botol plastik, karet sintetis, potongan atau plat dari logam. Nah, limbah anorganik ini dapat didaur ulang, contohnya sampah plastik, logam, kaca, dan kaca. Limbah anorganik yang masih bagus dapat kita gunakan kembali untuk membuat sebuah produk kerajinan. Nah, dari produk kerajinan itu kita bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Tuh, disitulah kita akan pelajari pada kelas 11 ini. Jadi kita akan mempelajari atau memanfaatkan limbah yang berbentuk bangun datar untuk dibuat menjadi produk kerajinan yang unik dan menarik dan menghasilkan keuntungan bagi diri kita. Setelah
kita mempelajari materi ini, diharapkan kita dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan kita, khususnya dalam memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun datar menjadi produk kerajinan. Nah, limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Contohnya itu seperti apa? Seperti kain, contohnya itu kayak kain perca, terus plastik, terus kertas dan daun. Itu ada contoh limbah berbentuk bangun datar. Pada materi kewirausahaan ini disajikan untuk mengenal konsep kewirausahaan, untuk melatih dan mengembangkan usaha kita, mendapatkan pengalaman praktis berwirausaha serta menumbuhkan minat kita dalam berwirausaha dan mengembangkan potensi berwirausaha kita. Dengan demikian, kita ketika nanti sudah lulus dari akademi, dalam arti sudah lulus sekolah, kita dapat mengembangkan kemampuan itu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat mendapatkan keuntungan dari hal itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nuraini dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 4, kelompok 1. Di sini kita akan membahas materi PKWU. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya tentang menganalisa peluang usaha produk kerajinan bagian penerapan kelayakan usaha. Nah, langkah selanjutnya adalah analisa kelayakan finansial. Apa sih kelayakan finansial itu? Analisa kelayakan finansial merupakan landasan untuk tingkat kegiatan tertentu dalam dan laba yang bisa diharapkan. Kebutuhan finansial dan pengembalian atau return bisa sangat berbeda tergantung pada pemilihan alternatif yang ada bagi usaha baru. Ada 2 langkah dasar sebagai alternatif dalam analisis kelayakan finansial, yaitu pertama, ada penentuan kebutuhan finansial untuk operasional dengan dana yang diperlukan. Di sini dimaksudkan kebutuhan finansial hendaknya diproyeksikan tiap tahun atau bahkan mingguan, sekurang-kurangnya untuk operasi tahun pertama dan usaha produk kerajinan baru. Selanjutnya, diperlukan juga proyeksi kebutuhan keuangan untuk 3-5 tahun yang akan datang. Nah, langkah selanjutnya atau langkah kedua adalah penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Langkah kedua dalam analisis kelayakan finansial ini adalah proyeksi sumber daya finansial yang tersedia dan dana yang akan dihasilkan dalam operasi perusahaan. Dalam menentukan sumber daya finansial potensial yang tersedia harus dibedakan sumber finansial jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, bagaimana? Apa paham dengan langkah analisis kelayakan finansial? Yang perlu dipahami adalah langkah analisis kelayakan finansial, yaitu tadi ada penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan, dan ada penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya atau ke langkah yang terakhir, yaitu membedakan persaingan. Semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan, baik persaingan langsung, yaitu dari produk kerajinan yang sejenis maupun dengan produk kerajinan yang lain pada pasar yang sama. Analisis persaingan ini sangat penting dalam rangka pengembangan dan keberlangsungan usaha produk kerajinan yang dikembangkan. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan mewawancarai pengusaha kerajinan menggunakan kuesioner. Aspek penting yang perlu disampaikan pada saat mewawancarai pengusaha antara lain ada aspek sosial,
ekonomi dan teknik produksi yang mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha produk kerajinan. Upaya untuk mengembangkan ide dan peluang usaha harus dikaitkan dengan kemampuan wirausaha dalam mengelola situasi dan peluang usaha pasar. Untuk membantu proses pengembangan ide, wirausahawan perlu memberikan kebebasan dan dorongan kepada karyawannya agar mereka berani mengembangkan ide-ide dalam peluang usahanya. Tujuan dalam mengembangkan ide-ide dalam peluang usahanya yaitu: 1. Ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen. Yang kedua, ada ide dalam pembuatan produk agar dapat mengembangkan persaingan. Yang ketiga, ada ide yang dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. Dan yang keempat, ada ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk. Ide dalam pembuatan desain, model, corak, warna agar disenangi konsumen. Nah, teman-teman, gimana, paham sama materi ini? Jadi, inti dari materi ini agar kita mampu memikirkan ide agar produk kita menarik dan mampu bersaing di luar sana dan dapat menghasilkan keuntungan yang sangat mencukupi untuk menutupi pengeluaran kita. Sampai di sini materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Rahma Agatha, nomor absen 4, kelompok 1 dari kelas 11 MIPA 1. Ini adalah bagian terakhir dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang menjelaskan materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pada bagian pendahuluan, perencanaan usaha aspek 1 dan aspek 2. Kali ini saya akan menjelaskan perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar aspek yang kedua, yaitu membahas sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh teman saya materi perencanaan pada aspek 1, yaitu ide dan peluang usaha dengan penjelasan analisis usaha. Dan sudah dijelaskan pula kalau analisis peluang usaha terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan, yaitu penetapan kelayakan usaha, analisis kelayakan finansial, dan terakhir membedakan persaingan. Setelah menentukan produk kerajinan berdasarkan analisis peluang usaha, kita dapat menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya atau disingkat dengan 6M. 6M ini terdiri dari yang pertama man, kedua money, ketiga material. Selanjutnya yang keempat ada mesin, yang kelima method, yang keenam market. Yang pertama, man atau manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Pandangan yang menyamakan manusia dengan faktor-faktor produksi lainnya dianggap tidak tepat, baik dilihat dari konsepsi, filsafat, maupun moral. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, yang kedua adalah money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu,
Uang merupakan unsur penting untuk mencapai tujuan perusahaan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, material atau fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah, menggunakan cara pengangkutan yang murah, dan membuat proses pengolahan seefisien mungkin. Yang keempat, mesin atau teknologi. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Banyaknya mesin baru yang ditemukan oleh para ahli memungkinkan peningkatan produksi sangat tinggi. Yang kelima, metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama. Yang keenam, market atau pasar. Jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Nah, dari penjelasan tersebut kita tahu kalau sumber daya sangat dibutuhkan dalam perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Seperti manusia, karena manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya selanjutnya adalah uang. Uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Sumber daya selanjutnya adalah material atau fisik berupa bahan mentah untuk diproduksi. Biasanya perusahaan akan memperoleh bahan mentah paling murah dan pengolahan seefisien mungkin. Mesin atau teknologi sangat penting loh dalam proses produksi, dan sekarang ini banyak terdapat mesin-mesin yang canggih sehingga memungkinkan peningkatan produksi yang tinggi. Daya selanjutnya adalah metode, karena metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah market atau pasar. Penguasaan pasar merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Oh ya, ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam pemasaran, seperti kualitas barang, selera konsumen, dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku anggota kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.